saya cuman mau bilang saya cuman mau bilang sama teman-teman yang masih ngeband ya di kotak ya, yang sekarang lagi aktif nih, lu bicara aja sama kata hati kecil lo. Yang lu lakukan itu udah bener apa belum? Seperti yang tadi dibilang Pak Minola, lawyer kami, ketika ada sekumpulan orang mendaftarkan secara diam-diam tanpa memberikan informasi kepada yang original, itu sudah perbuatan yang benar apa belum? Jadi sebenarnya kalian, nah satu lagi, kalian tuh menulis kayak gitu, pada waktu nulis tuh kalian tuh di mana sih hati kecil kalian gitu? Sementara ini tuh kejadian tahun 2004, yang notabene tuh semua orang-orang di tahun 2004 juga masih pada sehat kan? Mereka tahu ya cerita sebenarnya, tapi kok bisa nyampe kalian ngomong seperti itu? Ya itu aja ya. Untuk Sheila, udah. Oke, bingung. Gini, untuk Sheila, lu tanya aja sama hati kecil lu sendirilah, ya. Sheila yang ada di sana, yang masih hidup kan orangnya kan, masih hidup. Nah, jadi dia harusnya tahu sejarah itu aslinya gimana. Jadi jangan kami adalah kotak gitu. Sementara para pendiri atau founder the original founder kotak itu aku, Pare dan juga Ices tidak tahu sebelumnya kenapa kok nama itu tiba-tiba muncul ada di Haki. Tiba-tiba sudah didaftarkan dengan nama siapa? Tantri, Cua, dan juga Sheila. Nah itu kami sangat kecewa, jujur. Jadi mengenai kami akhirnya ke pengadilan negeri yang di Sleman itu, kenapa kami tidak sebut aja si Tantri atau Cua ikutan gitu? Karena kami tahu mereka tuh nggak ngerti apa-apa soal pendiri ini, kotak ini. Bahkan mereka kami kenal aja belum pada waktu bikin ini. Terus tiba-tiba nama itu udah didaftarkan di akhir. Itu bentuk kekecewaan kami. Makanya kami datang ke pengadilan negeri, tentunya ngomong ke Sheila dulu melalui kuasa hukum kami Bang Minola. Ternyata di pengadilan negeri tadi saya baru tahu juga ternyata NO itu artinya apa, Rek? Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Bukan. Artinya sepertinya persepsinya karena apa? Ini kan. Ya, sepertinya ya kita bukan orang hukum ya. Jadi kita mungkin menjelaskannya juga secara awam aja. Sepertinya pengadilan itu membacanya kita menuntut nama kotak. Tetapi kan sebenarnya kita menuntut membicarakan kepada si Sheila untuk mempermasalahkan adalah ini gimana ceritanya, kita tuh punya perjanjian loh. Kita tuh berempat ya atas nama Sheila, Posan Tobing, ya, Pare dan juga Ices. Ini tuh berempat harusnya yang terdaftar di Haki, tapi kenapa dia mendaftarkan di Haki dengan dua orang lagi yang notabene mereka adalah orang yang kita pilih untuk menggantikan kita sebagai performer di kotak itu. Makanya kita carinya Sheila, bukan cari Tantri dan juga Cua, karena buat saya mereka nggak ngerti. Jadi udahnya nggak ngerti paling kenceng ngomongnya gitu. Itu saya bingung tuh. Nah. Oke, Mas, mungkin kan dari sejarahnya sendiri kan banyak orang juga belum tahu sejarah dari nama kotak sendiri gitu. Dan mungkin Kak Karek juga katanya kan jadi orang yang sejarah ya namanya gitu. Mungkin bisa ceritain sedikit. Jadi kalau sejarah itu 2004 kita ikut Dream Band. Itu ada 8 band. Audisi vokal, audisi gitar, audisi bass sama drum. Oke, dipilih kita sebagai 2 band. Belum ada nama nih, tapi udah pilih, udah menang. Pas kita berempat itu belum ada nama, tapi kita harus punya nama. Akhirnya masing-masing disuruh cari nama. Nah kebetulan aku sebut kotak, udah pakai konsep, bahkan udah ada gambaran kotak itu, bahkan udah ada filosofinya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan itu bukan asal-asalan gitu. Filosofi kan untuk kedepannya supaya kita kuat gitu kan. Nah udah saya terangin filosofinya ini empat sisi yang berbeda. Kanan mungkin 2 cewek 2 cowok gitu lah. Kanan mungkin 2 cewek 2 cowok gitu lah ya, dulu saya selalu ngomong di radio seperti itu.
Nah itu udah jelas gitu, aku ajuin nama itu dan mereka setuju. Kita berempat. Sampai label pun Kita setuju. berempat setuju, akhirnya Iya, kita bawa ke berempat label. setuju. Mereka setuju, aku ngajuin gitu kan. Kita bawa ke label dan dipilih dan disahkan nama band kita Kotak, oke. Dan berjalan gitu. Tapi ketika kita bertiga udah sebagai performer, itu di 2004 mereka diam-diam mendaftarkan. 2014. Nah. Berarti setelah kita udah nggak sebagai performer, dan 2023 kita baru tahu. Ya wajar dong saya sakit hati gitu dan mempermasalahkan ini. Kenapa sakit hati ya? Saya, Posan, Ica, Sela orang yang paling tahu kejadian yang sebenarnya dari nolnya kita seperti apa. Gitu. Kok bisa enak banget ngedaftarin dengan orang yang setelah kami, yaitu Tantri sama Cua. Gitu. Kenapa nggak ngomong izin gue daftarin ya yang dulu lo ajuin nama ini yang dulu kita sepakatin, itu kan lebih enak, lebih fair buat kita, lebih fair. Tapi ketika kalian mendengar bahwa ini sudah didaftarkan 2023, berarti kalian baru sadar kan? Iya. Ada komunikasi nggak mungkin ke Sela, lu kenapa daftarin ini tanpa kasih tahu kalian itu? Bukan cuma komunikasi, saya udah bilang di media sosial. Kenapa kita nggak komunikasi? Karena mereka menutup komunikasi ke kami. Iya. Ya kan saya juga udah bilang kan di medsos, bahkan saya tuh di blok. Kayak anak kecil, di blok. Di blok sana, di blok sini, kita nanya sana di blok gitu. Tantri juga dia blok gitu. Jadi ya solusinya untuk memberikan komunikasi itu melalui media sosial. Dan saya masih ada buktinya di media sosial yang memang saya bilang ini kenapa kok bisa ada nama bukan yang original mendaftarkan nama Kotak gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu, bahkan taunya dari netizen. Iya. Sekian tahun kemudian, kayak lagu saya dipakai di sinetron, tiba-tiba lagunya Bang Posan dibawain di mana-mana. Itu mereka nggak langsung in touch ke kita gitu. Jadi ini udah kecewa yang berkali-kali sih sebenarnya, sampai kita tempuh jalan kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau misalkan pada awalnya didaftarkan dengan izin dulu, tapi oke-oke aja tuh. At least ada itikat baik ya, seperti itu. Gini. Kalau itu beda cerita mungkin. Gini, si Pare juga orang bukan pengangguran, saya juga bukan orang pengangguran, Ica siapa lagi juga, dan kami masih aktif bermusik, ngeband, berbisnis dan lain-lain. Jadi andaikan mereka ngomong aja gitu mungkin clear. Masalahnya diam-diam ini yang bikin kita sebel. Iya. Jadi bukan orientasinya uang. Iya. Bukan orientasinya uang, bukan. Itikat baik. Etikat baik. Netizen selalu bilang, lu BU, lu ini. Enggak, bukan orientasinya uang. Serius, bukan orientasinya uang. Ini ada nilai sejarah yang harus diluruskan kembali. Ada nilai sejarah yang tidak boleh berubah. Tahun 2004, founder atau pendiri Kotak itu adalah Pare, Posan Tobing, Ices, dan juga Sela. Itu tidak boleh berubah. Karena apa? Kami tuh punya anak-anak. Saya punya anak, Pare punya anak. Dan kita tuh berarti punya penerus kami. Betapa mereka bangganya dulu orang tuanya pernah membuat satu band fenomenal, band rock, band bisa dibilang terkenal gitu. Terus kalau dia cerita ke teman-temannya, enggak, di Haki enggak, itu kan enggak seru ya gitu. Nah, itunya sebenarnya. Jadi bukan uang, trust me, bukan uang. Apalagi dia, bukan uang. Saya, Ices, kecuali kali kami pengangguran gitu, boleh ngomong uang. Kita kecewanya berkali-kali merasa tidak dianggap. Ya, berkali-kali Sih. Emang Dari sangat. soal nama, dari soal lagu, dianggap nggak ada. Itu kan gimana coba rasanya? Ya, dan kita harus garis bawahi, kita itu kan musisi. Sela, lu kan musisi. Harusnya musisi itu harus jujur dalam berkarya, jujur dalam bersikap, jujur dalam perbuatan. Nah, lu bisa bilang kami adalah Kotak gitu. Itu pada waktu ngomong tuh gimana ya? Gue bingung tuh. Kotak adalah, dia sebut namanya. Itu pada waktu ngomong gitu, coba deh, Sela, lu tanya sama hati kecil lu. Pada waktu ngomong kayak gitu, lu nyaman gak sih ngomong kayak gitu? Kalau gue sih pasti nggak nyaman. Kalau gue pasti nggak nyaman. Itu kok bisa ya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, lalu berita ini udah nggak tahu lah, framingannya udah kemana-mana, udah diposting. Jadi Cuman kan kita tetap mau kata mengungkapin kebenaran. ya, jadi kata
lawyer kami tadi, Bang Minola Sebayang, dia bilang ini ada terjadi misleading information. Ya itu benar, karena informasi yang beredar ini tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang sebenarnya. Gitu. Jadi ada tambah-tambahan bumbu-bumbu itu loh. Ya, saya juga tadi baru tahu tuh ketika Pak Minola bilang ternyata kita udah datang ke Pengadilan Sleman itu sudah siapkan bukti, belum ditanyain macam-macam, kita udah dibilang enggak di sini gitu. Ini enggak di sini nih, bukan di pengadilan sini. Jadi lu datang ke sana gitu. Padahal lihat bukti semuanya aja belum gitu, artinya belum dimunculkan semuanya. Itu kita ya jujur ya, saya kecewa juga sih sama Pengadilan Negeri Sleman kalau begini ceritanya, karena seharusnya ini diusut dulu ya. Kita kan datang jauh loh, Sleman itu ya, Jogja jauh, terus dimentahkan gitu aja, itu kenapa? Itu kami orang awam ya. Kalau putusannya begitu, bagaimana negara bilang seperti itu? Tapi tolong dibacakan putusannya dengan benar ya, disampaikan dengan benar. maksudnya Apalagi disampaikan ke media dengan benar, sosial. artinya nih si Sela ya dan teman-teman yang di sana, dan akhirnya dari berita dia ke media lain itu Penyampaian yang nggak benar kan orang Udah- nangkapnya nggak benar. udah jadi macam-macam beritanya gitu, sementara sebenarnya tidak seperti itu gitu. Mas tadi kan upayanya kan udah sampai ke pengadilan dan lain-lain gitu kan, dan sekarang mau maju ke kasasi gitu. Lalu dari Mas Polda sendiri, sorry itu saya misalnya beberapa belakangan memang ada sedikit konflik sama persoalan kotak dan yang lainnya, dan sampai saat ini ada konflik baru gitu. Lalu Mas Polda sendiri khususnya pernah mengajukan untuk kayak ketemu langsung, ngobrol aja langsung. Kita itu udah ketemu sekali. Yang menginisiasi ketemu juga itu Mas Iwan Iskandar tuh, yang mereka panggil Engkong gitu. Ya. Dijembatani oleh dia. Untuk Lalu- ketemu tuh sebenarnya nggak gampang. Hmm. Justru karena ada Om Iwan yang menginisiasi. Iya. Ya udah deh. Oke, Mereka karena bertiga kita dan juga menghargai bertiga. Mas Iwan Iya. ya, karena kami juga menghargai Engkong Iwan. Kami juga ikut-ikutan juga waktu Kong Iwan bilang panggil gua Engkong ya, sekarang udah begini Engkong nih, ya udah oke Kong gitu. Lalu beliau menginisiasikan, dia bilang ini harus ketemu nih. Nah, saya ya Pare dan juga aja bikin syarat, oke kita ketemu boleh ya, tapi ini pada waktu itu ya, ini ada berita yang simpang siur di luar, dan ini udah jelas kalian tuh salah memakai karya-karya kita tanpa izin dan lain-lain. Oke, ada yang lagu bersama bener, tapi kan lagu bersama itu kan penciptanya lebih dari satu. Saya juga ada di dalam, saya tuh gak pernah dimintain izin juga. Yang lagu saya sendiri juga waktu pernah dibawain lagu Jadi waktu Pare. itu syaratnya yang mereka nggak penuhin. Kita begini, saya juga ada di dalam, saya tuh gak pernah dimintain izin juga. Yang lagu saya sendiri juga waktu pernah dibawain lagu Jadi waktu Pare. itu syaratnya yang mereka nggak penuhin. Kita begini, nah oke ya, kita nanti. Kan mereka mengaku juga ya. Ya, kalian harus mengakui ke adik-adik yang lagi ngeband sekarang tuh biar jangan Tahunya melakukan hal yang Iya. seperti ini ya. Artinya kan itu kan harusnya kita harus berhati besar bersama ya. Ini ada kekisruhan yang kita bikin. Jadi ini harus kita pertanggungjawabkan ke media, kita ceritakan, dan kita sudah selesai urusan ini. Itu syarat pertama yang saya bilang ke Engkong Iwan. Lalu syarat keduanya mengenai kalau memang ada hak ekonomi yang bisa didapatkan, ya kita ngomong bareng. Bagaimana yang lalu-lalu itu gitu ya. Yang kedua, lalu syarat yang dan baru syarat yang ketiga tuh. Syarat yang ketiga kita bicarakan yang ke depan seperti apa. 3 syarat. Lalu Engkong Iwan bilang oke, mereka oke tuh. Kita ketemu ya di Hotel Santika, mereka udah standby di sana, udah siap. Oke, siap. Begitu duduk, saya bilang, ayo kita mulai. Syarat pertama dulu yuk. Gini kayak gini nih, kita ketemuan, duduk bareng, lalu kita ngomong. Kalian harus ngomong. Lalu Tantri bilang ke saya, ke kami, nggak perlu kali katanya. Nggak sekarang juga. Yang pertama aja nggak benar. Jadi saya udah malas nerusin yang kedua dan yang ketiga. Jadi sebenarnya kami itu bukan uang orientasi utamanya. Yang pertama tuh tadi yang gratis loh. Ya udah kami pulang lah, ngapain lagi orang yang pertama aja nggak bener kok. Nah itu, jadi pertemuan itu bukan pertemuan yang membuahkan hasil terus selesai. Ini pertemuan yang menurut saya waktu itu buang waktu, nggak ada hasilnya. Itu tahun berapa Mas? Tahun berapa ya? 2 tahun ya? 2 tahun. 2022 ya. Ya 2 tahunan. 2022. Ya 2 tahunan yang lalu ya deh. Ya. 2 tahun 3 tahun ya?
2022. 2022 ya, gitulah 2022 akhir gitu. 2022. Saya lupa, tapi saya posting kok di media sosial saya. Jadi tanggal tepatnya ada di media sosial. Oke sih. Kira-kira gitu ya. Jadi